Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya TJ44 di channel TJ44. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Beberapa puluh menit kemudian, di saat aku dan Hikmah masih bersama, tanpa menduga, tiba-tiba Rahma muncul, istri keduaku. Akang, Hikmah, dek. Modia gua, Rahma tidak berteriak marah atau menjerit histeris. Tidak, istriku tersebut hanya terdiam sesaat, membalikkan badan, kemudian melangkah dengan tergesa-gesa. Keluar dari kamar Hikmah dan segera masuk ke kamar kami, kamar kami berdua. Sama sekali tak ada sepatah kata pun yang terlontar dari bibirnya. Namun tak butuh kata-kata, apalagi makian dari Rahma. Untuk membuatku menyadari bahwa sejak malam ini dan seterusnya situasi akan menjadi berbeda, sangat berbeda. Dan aku menghubungi Arni jika malam ini aku menginap di rumah Rahma, dan ia mengizinkan karena memang bertepatan hari ini adalah jadwalku memberikan nafkah bagi istriku sesuai perjanjian tak terucap di antara kami bertiga. Keesokan harinya, aku terbangun berkat tepukan tangan kanan Rahma di pipi kiriku. Sejenak aku mengingat di manakah saat ini aku terbaring. Ya, di atas sofa ruang tamu, karena semalam Rahma mengunci rapat pintu kamar. Sholat subuh dulu, ucapnya. Aku mengangguk pelan. Kamu udah? Belum, jawab Rahma. Neng menunggu Akang terbangun. Sebentar, aku pun bangkit dan duduk. Kita sholat berjamaah ya. Rahma mengangguk. Tak sampai 10 menit kemudian, kami sudah memulai sholat subuh berjamaah. Aku menjadi imam atas seseorang yang di awal pernikahan kami sangat banyak menuntunku perihal tata cara menunaikan sholat yang benar. Seusai sholat, kutegur Rahma secara personal dan istriku segera menggelengkan kepalanya. Neng tidak mau membicarakannya, Kang, tutur Rahma. Sekarang, masing-masing dari kita harus memulai aktivitas sehari-hari. Neng tidak mau memulainya dengan buruk, meskipun jujur, sejak tadi malam situasi sudah menjadi buruk. Kita harus bicara, Neng, desakku. Iya, Neng tahu, ujar Rahma, tapi nanti malam ya. Aku menggeleng. Akang, dengarkan Neng. Rahma menyentuh pelan pipi kiriku dengan telapak tangan kanannya. Tidak baik jika kita mesti memulai hari dengan adu argumen. Nanti malam kita bicara ya, di saat aktivitas yang selanjutnya akan kita hadapi adalah tidur. Aku tidak mengatakan apapun. Neng tidak ingin, Akang tidak konsen di kantor. Ingat, Akang sekarang memiliki jabatan yang lebih tinggi dan kewajiban serta tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya, sambung Rahma. Akang bisa mengerti maksud Neng kan? Kasus aktual yang terjadi membuatku menemukan satu hal hebat dari diri Rahma, sabar. Dan menurutku istriku yang kedua adalah sosok yang super sabar. Lazimnya seorang istri akan mendamprat habis-habisan suaminya yang dipergokinya berselingkuh. Mengomeli dengan nada tinggi disertai makin-makin dengan pilihan kata yang kasar, bahkan mungkin ditambah dengan tamparan menyakitkan. Yang Rahma lakukan hanya diam, berlalu meninggalkanku dan Hikmah, kemudian masuk kamar dan mengunci pintu. Saat terbangun, ia tetap membangunkanku dan mengingatkanku perihal waktu sholat subuh. Tutur katanya pun tetap lemah lembut, sama sekali tidak berubah. Aku tidak tahu apa yang Rahma lakukan saat mengunci diri di dalam kamar. Aku pun belum sanggup menebak, adakah ledakan yang akan diletupkan Rahma saat bicara denganku di malam hari nanti. Singkat cerita, ketika malam tiba sepulang dariku dari rutinitas,
Aku pun tahu betapa Rahma tetap bersikap tenang. Istriku memang super sabar. Sejenak, aku merasa menyesal karena telah paling dari istri keduaku yang sesempurna Rahma ini. Neng segera bisa menduga tutur Rahma. Setelah perbincangan yang ia janjikan dimulai, bahwa selama ini Akang juga berhubungan dengan Hikmah secara sembunyi-sembunyi, aku hanya mampu menggelengkan kepala lirih. Dan Neng yakin, sambung Rahma, si Hikmah juga merasa terluka dan saat ini menginginkan untuk dipertanggungjawabkan. Kali ini aku mengangguk membenarkan. Aku hilaf, Neng, ucapku lirih. Setelah sebelumnya memilih untuk tidak menimpali perkataan Rahma tersebut, suamimu hilaf dan terjadilah semua itu. Neng tahu kalian hilaf, Rahma mengangguk. Tapi Neng menduga kehilafan itu tidak akan pernah terjadi andai tak ada kejadian hubungan yang intens sebelum-sebelumnya. Dan Neng yakin kalau Akang akan selalu menjaga interaksi dengan si Hikmah layaknya interaksi di antara saudara ipar setelah kita menikah. Di dalam hati, aku membenarkan asumsi istriku tersebut. Akang pasti tahu kan, jika yang Akang lakukan dengan si Hikmah adalah bentuk kesalahan besar, tanya Rahma, setelah sempat menghabiskan belasan menit dengan saling diam. Aku mengangguk. Dan Akang pasti tahu kan, jika hal itu adalah perbuatan yang salah dan dosa, tanya Rahma lagi. Aku kembali mengangguk. Jadi, ini harus segera diakhiri, ucap Rahma dengan nada serius. Neng tidak sanggup membayangkan bagaimana reaksi Dek Arni jika mengetahuinya. Dan Neng punya 3 pilihan untuk Akang mengakhiri semua ini. Aku menatap Rahma dengan sorot mata bertanya, "Duh, untuk Neng pilihan ini seperti makan buah si malakama," lanjut Rahma. Tapi Neng tetap harus menawarkannya pada Akang demi menghindari berlanjutnya praktik semua kesalahan yang kalian lakukan ini. Aku tetap mengarahkan tatapan bertanya pada Rahma. Pilihan pertama adalah menjauhi si Hikmah, tutur Rahma kemudian. Dan Neng yakin kalian berdua enggan saling menjauh. Pilihan kedua adalah menceraikan Neng dan menikahi si Hikmah. Tidak mungkin, protesku. Aku selalu membutuhkanmu, Neng. Neng tahu, tanggap Rahma dengan bergumam. Ya sudah, terjawab. Akang sendiri yang menolak opsi kedua. Dan pilihan ketiga, aku melakukan lagi dengan menikahi Hikmah, tebakku. Rahma mengangguk. Tidak, Neng, aku menggeleng. Itu tak adil bagimu, dan Akang tidak sanggup jika memiliki 3 istri nantinya. Duit dari mana, atuh? Sejak awal tentu Akang sudah tahu bahwa semua perbuatan selalu berarti tak ada adil bagi pasangannya yang sah kan, cetus Rahma. Sukses membuat lidahku mendadak geluh, dan memiliki istri 1, 2, atau 3 sekalipun, yakinlah jika rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.